Salam sejahtera, sahabat EKP STP terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam Kristus hidup kami berlimpah kasih. Biarlah kami hidup bersama Kristus dari hari ke hari. Amin. Saudara-saudara yang akan jadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Yohanes 10 ayat 10. Demikian tertulis, saudara-saudara. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, perkataan Yesus tadi ialah perkataan yang memberitakan kepada kita bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Tapi bukan hanya Yesus mengatakan dia sebagai gembala yang baik dalam Yohanes 10, tapi juga Yesus mengatakan dia adalah pintu bagi domba-domba. Jadi kalau begitu kita mengenal Yesus sebagai pintu, tapi sekaligus juga sebagai gembala yang baik yang memberi hidup bagi domba-dombanya dalam kelimpahan. Apa arti Yesus mengatakan dirinya sebagai pintu, saudara-saudara? Artinya bahwa sejak kedatangan Yesus, maka domba-domba itu masuk ke tempat yang aman. Melalui pintu, domba-domba bisa masuk ke dalam tempat yang terlindung, dan di situ katanya mereka jauh dari perampok, jauh dari penyamun, dan mereka bisa menikmati kebersamaan, bahkan menikmati hidup dalam kelimpahan. Gembala yang tidak bertanggung jawab sebelum Yesus membiarkan domba-dombanya berserakan begitu saja tanpa pintu masuk, sehingga mudah sekali diterkam singa, diterkam serigala. Tapi sejak Yesus, sekarang kita bisa masuk ke dalam kenyataan baru yang Yesus bukakan sebagai pintu untuk kita. Kenyataan berlimpah, penuh perlindungan darinya dan kasih darinya. Itu yang pertama, artinya dia adalah pintu. Tapi juga dia gembala. Apa itu gembala yang baik? Dikatakan bahwa gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Artinya sang gembala yang baik ialah dia yang mengenal dombanya, bisa membangun relasi, dan dia tidak mengenal untuk kepentingannya saja, tapi dia mengenal untuk domba-domba itu agar perhatian tepat karena dia mengenal kebutuhan masing-masing domba, bukan untuk kepentingan lainnya. Kalau begitu saudara-saudara, kita tahu pemimpin gembala di setiap gereja, kalau begitu kita bisa katakan kiranya seperti pintu yang membukakan sejahtera dan sukacita, tapi juga gembala atau pemimpin seperti gembala yang mengenal, yang membangun relasi yang baik. Maka kita juga bisa katakan ada gembala yang buruk kalau begitu. Kalau apa saudara-saudara? Kalau dia membiarkan begitu saja domba-dombanya berserakan, terancam, dan kalau dia hanya mau mengenal untuk kepentingannya. Saudara-saudara yang terkasih, pada tahun 2004, saya bersama seorang advokat pembela kemanusiaan bernama Esther Yusuf, membawa sebuah gereja karena gembalanya, gereja itu saya sebut PD, karena gembalanya bahkan mengambil kehidupan domba-dombanya. Dalam pengaduan jemaatnya, saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa 70% pendapatan mereka harus serahkan kepada pendeta itu, dan mereka sering dipukul dengan rotan agar mereka pergi ke rumah-rumah sakit, dan bahkan ada seorang putra dari guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang bercerita bahwa putranya itu menjadi pelayan di rumah gembala itu, memandikan anjingnya, seolah-olah dengan itu dia melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada gembala yang bisa menjadi gembala yang berkuasa, menjadi gembala yang totaliter, bahkan dalam pelayanannya secara ekstrim dia memaksa, dan ini adalah sebuah sekte. Dan itu ada di tengah-tengah kehidupan di Jakarta ini. Dengan firman Tuhan yang kita dengar, kita bisa katakan gembala itu adalah gembala yang menyengsarakan,
menelantarkan, bahkan hanya mengenal domba-dombanya untuk memanfaatkan domba-dombanya. Kalau begitu, untuk kita saudara-saudara, dalam kita membangun persekutuan, marilah kita mengenal gembala yang baik. Seperti Yesus yang membuka pintu untuk hidup yang berkelimpahan. Dan gembala yang baik seperti Yesus yang mengenal kita karena kita dikenalnya sebagai saudara, sebagai rekannya untuk kehidupan yang saling menguatkan, bukan untuk kehidupan yang saling atau yang hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu saja. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami mengenal Kristus sebagai gembala yang baik dan sebagai pintu. Dan biarlah dalam persekutuan kami, dalam gereja kami, dalam hubungan kami antara pemimpin dan jemaat, antara gembala dan warga, kami bisa merasakan kebaikan gembala dan pintu yang dibukakannya untuk kehidupan yang berlimpah. Inilah doa kami, demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu
memeriahkan HUT kedua multimedia GKPS Cikoko. Pertama kalinya di GKPS. Apresiasi terhadap pembawa renungan harian dan penghargaan kepada pengisi acara GKPS TV. Like dan share video favorit Anda dan saksikan pada tanggal 6 Agustus 2022. Hanya di GKPS TV. GKPS TV.